sih kalian punya teman yang selalu kelihatan lelah, berat badan cepat berubah, tubuh yang selalu bergemetar atau mudah merasa gugup? Ataupun matanya merah seperti klan seperti ini? Yang tadi disebutkan adalah ciri-ciri penggunaan narkoba. Narkoba itu apa sih? Yuk kita bahas! Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Narkoba. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata narkoba. Pasti ketika kalian mendengar kata narkoba, kalian selalu terfikirkan oleh obat-obatan, kecanduan, ketergantungan, atau bahkan sakit jiwa. Ya, semua itu termasuk dalam narkoba. Mengapa? Karena narkoba merupakan zat atau bahan yang berbahaya yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku, atau perasaan seseorang, di mana efek samping dari obat ini adalah kecanduan atau ketergantungan terhadap zat atau bahan ini. Narkoba atau yang biasa disebut dengan nafza merupakan istilah yang sering digunakan untuk narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama adalah narkotika. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik dari sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan, contohnya ganja dan kokain. Golongan kedua, narkotika digunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi, contohnya petidin dan morfin. Dan yang terakhir adalah golongan ketiga. Pada golongan ketiga ini, narkotika digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak digunakan untuk terapi, serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang rendah, contohnya kodein. Setelah kita membahas narkotika, selanjutnya kita akan membahas tentang psikotropika. Apa sih itu psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Psikotropika dibagi menjadi beberapa golongan. Dan yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau bahan selain narkotika dan psikotropika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian bagi dirinya sendiri atau lingkungannya. Contohnya alkohol, thinner, cat, lem, kafein, dan nikotin. Setelah tadi kita belajar mengenai narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, ternyata berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan oleh nafza dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu depresan, stimulan, halusinogen, dan zat adiktif. Yang pertama adalah depresan, yaitu efek dari narkoba yang menekankan sistem saraf pusat mengakibatkan ketenangan, bahkan tertidur dan tidak sadar. Yang kedua adalah halusinogen. Halusinogen adalah golongan nafza yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran, sehingga perasaan dapat terganggu.
Yang ketiga adalah stimulan. Stimulan adalah efek dari narkoba yang mengakibatkan jantung dan otak bekerja lebih dari biasanya, yang mengakibatkan kegembiraan untuk sementara waktu. Dan yang terakhir adalah adiktif. Adiktif adalah efek narkoba yang menyebabkan kecanduan. Faktor pendorong atau penyebab seseorang menggunakan narkoba. Yang pertama adalah latar belakang riwayat keluarga. Kondisi keluarga yang kurang harmonis bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada seseorang. Keterbatasan ruang untuk mengekspresikan diri dalam lingkungan keluarga dijadikan suatu alasan besar bagi seseorang untuk berteman dengan narkoba. Seseorang memiliki anggapan bahwa bila dunia tak adil dengannya, mengapa dirinya harus peduli? Melakukan hal sesuka hati menjadi jawaban mereka untuk mendapatkan kebebasan dan kesenangan sesaat. Yang kedua adalah pergaulan yang salah dan lingkungan sosial. Hampir 40% faktor penyalahgunaan narkoba diakibatkan oleh pergaulan yang kurang sehat. Keliru dalam memilih sebuah pergaulan memudahkan seseorang jatuh dalam jerat narkoba. Biasanya, seseorang hanya memikirkan kesenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterima. Dan yang ketiga adalah berada pada situasi sulit hingga mengalami depresi dan kecemasan. Seorang yang tengah dirundung masalah berada pada kondisi yang sulit untuk berpikiran jernih. Terlebih lagi, tingkat emosionalnya masih tidak stabil sehingga mencari jalan pintas pun dirasa menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Makanya tak heran bila keinginan untuk mencoba hal-hal baru termasuk yang negatif seperti menggunakan narkoba semakin besar bila sedang mengalami depresi maupun kecemasan berlebih. Yang keempat adalah menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam. Tak hanya orang dewasa, remaja juga kerap mengalami permasalahan yang berat hingga tak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Makanya, gak heran bila remaja mudah sekali mengalami traumatis mendalam. Trauma pada remaja terbagi atas beberapa aspek, misalnya pikiran, psikologi, dan mental. Contohnya, dikucilkan dari lingkungan sosial, kehilangan orang tua, kejahatan seksual, maupun kasus-kasus lain. Bila tidak didampingi, remaja akan dengan sangat mudah mengakrabkan diri dengan narkoba. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan. Seorang remaja yang tertutup dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya biasanya lebih mudah berhubungan dengan narkoba, LHO, stres. Rasa sepi dan merasa sendiri menjadi salah satu dorongan bagi remaja menggunakan narkoba. Mulainya ingin tahu, coba-coba, kemudian terjumus lebih dalam. Minimnya informasi tentang narkoba membuat remaja berpetualang mendalami peran sebagai pecandu narkoba. Sebenarnya masih banyak lagi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi misteri. Mengapa penyalahgunaan narkoba seakan menjadi momok bagi perkembangan dan kesehatan generasi mendatang? Namun, satu hal yang harus kalian sadari adalah remaja membutuhkan perhatian dan kedekatan yang lebih demi menumbuhkan rasa percaya diri dan menjauhi jeratan narkoba. Tidak hanya itu, kita juga bisa melakukannya dengan menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang positif. Adapun upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, di antaranya 1. Menghindari rasa penasaran untuk mencoba narkoba. 2. Mengetahui dampak negatif dan bahaya narkoba. 3. Memilih pergaulan yang baik. 4. Mengikuti kegiatan yang bersifat positif. Thanks for watching.